Teknik mendapatkan umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NPM 2023 14500 789 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agina Mar'atu Soleha dengan NPM 2023 14 500 988 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kusuma dari kelompok 8 dengan NPM 2023 1450 1010. Mengapa perlu mengetahui umpan balik? Pentingnya umpan balik bagi guru yaitu 1. Dapat mengetahui serta menilai sejauh mana materi yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, melakukan upaya perbaikan yang tepat sesuai dengan hasil umpan balik yang diperoleh. Kemudian, pentingnya umpan balik bagi siswa yaitu pertama, untuk mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dapat dikuasainya. Yang kedua, mengoreksi kemampuan diri sendiri atau sarana korektif terhadap kemajuan belajar siswa itu sendiri. Yang ketiga, membantu siswa belajar secara berkelompok atau klasikal maupun perorangan mengenai kemampuan bagaimana mengoperasikan sesuatu. Yang terakhir, umpan balik dapat melatih atau memberikan suatu keahlian atau keterampilan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian umpan balik. Menurut Ring mengemukakan, feedback is sensory information that a person receives as a result of a response. Feedback yang dikemukakan oleh Ring lebih bersifat umum sebagai sensori informasi yang diterima seseorang sebagai hasil dari meresponnya. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa umpan balik atau feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah memberi umpan balik. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan umpan balik yaitu 1. Usia siswa. Terkait dengan perkembangan moral, tingkat pertumbuhan dan perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan kognisi dan mental. Yang kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Umpan balik sangat identik dengan pemberian motivasi, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Yang ketiga, umpan balik konstruktif, yaitu perpaduan yang sehat dari pujian atas pencapaian baik dari siswa serta saran atas perbaikan. Yang keempat, berikan umpan balik suportif bila kinerja masih kurang baik. Hindari melukai perasaan atau harga diri. Yang kelima, berikan umpan balik positif segera bila peserta menunjukkan kinerja baik. Selanjutnya adalah umpan balik atau tanggapan. Umpan balik harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Kemudian, umpan balik harus bersifat deskriptif, bukan evaluatif. Umpan balik harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Selanjutnya, umpan balik harus menekankan jenis positif, bukan yang negatif. Jika jenisnya negatif, maka umpan balik harus diikuti oleh saran-saran yang positif. Terakhir, memberikan umpan balik harus bertanggung jawab, dan umpan balik harus disesuaikan kembali dengan situasi atau kondisi orang lain. Berikut adalah contoh implementasi dari umpan balik, di mana seorang guru memberikan feedback kepada tugas siswanya sehingga siswa mengetahui di mana letak kesalahan dan di mana dia harus memperbaikinya. Selanjutnya yaitu fungsi umpan balik. Menurut Buis menyatakan bahwa umpan balik, feedback memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi peringatan. Umpan balik, feedback dapat dijadikan peringatan bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar bahwa ia harus berhati-hati karena tujuan pembelajaran belum tercapai, berarti ia harus belajar lebih giat lagi. 2. Fungsi perbaikan strategi. Bagi siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal, umpan balik, feedback dapat bermanfaat untuk memperbaiki strategi belajarnya. Sehingga pada tes berikutnya ia akan memperoleh hasil yang lebih baik. 3. Fungsi informasional. Umpan balik, feedback melakukan informasi dari guru kepada siswa mengenai hasil ulangan dan pemberitahuan mengenai jawaban yang benar. 4. Fungsi komunikasi. Pemberian umpan balik, feedback, merupakan proses sosial yang melibatkan komunikator yang saling mengirim berita, sehingga satu pihak dapat belajar dari pihak lain. Guru sebagai pengirim berita harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jawaban yang benar dari hasil ulangan siswa, sehingga siswa dapat menangkap pesan tersebut. 5. Fungsi motivasi. Umpan balik, feedback dapat mendorong siswa untuk berusaha mencari jawaban yang benar atas kesalahan sebelumnya sesuai dengan petunjuk dari guru. Dengan demikian, pada tes berikut, siswa akan lebih bersemangat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu metode umpan balik. Umpan balik memiliki 4 metode, diantaranya yaitu 1. Metode umpan balik secara verbal atau lisan. 2. Metode umpan balik secara tulisan. 3. Metode umpan balik secara langsung adalah pemberian
Umpan balik tentang informasi prosedur dan hasil kerja terkait kinerja praktek terdahulu yang dilaksanakan segera setelah pelaksanaan praktik tertentu selesai. 4. Metode secara tertunda adalah pemberian umpan balik tentang informasi, prosedur, dan hasil kerja terkait beberapa kinerja praktikum yang dilaksanakan menjelang praktik kinerja keterampilan berikutnya. Selanjutnya yaitu sumber umpan balik. Guru. Untuk mendorong kemajuan siswa, bantuan guru di sekolah sangatlah penting. Keberhasilan atau ketidakberhasilan proses pembelajaran dan sekaligus ditemukan jalan untuk mengatasinya jika proses pembelajaran tersebut kurang berhasil adalah tanggung jawab seorang guru. Peer atau teman sebaya. Teman juga sangat penting dalam proses pembelajaran, karena selain dari guru, kita juga dapat memperoleh pemahaman dengan berdiskusi dengan teman sebaya. Orang tua. Untuk mendorong kemajuan siswa, bantuan orang tua dan saudara-saudaranya di rumah sangatlah penting. Setelah melihat umpan balik dari guru yang tertera pada pekerjaan siswa, orang tua dapat memperkirakan kemampuan anaknya. Faktor-faktor umpan balik. Mendorong siswa terus berlatih. Proses pemberian umpan balik kepada siswa secara tidak langsung akan memberikan siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. 2. Mencerminkan perilaku guru yang efektif. Guru yang selalu memperhatikan siswa bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar. 3. Membantu siswa untuk menilai kemampuan tidak bisa dirasakan sendirinya. 4. Mendorong guru menilai seberapa referensi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Komponen-komponen umpan balik. Umpan balik diberikan sebagai respon atas kinerja siswa. Kinerja siswa adalah kesempatan siswa untuk menunjukkan penguasaan atas berbagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, istilah atau istilah bukti di sini menunjukkan kepada informasi atau fakta tentang kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, khususnya tentang sejumlah tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan sejumlah tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Umpan balik yang efektif harus dapat memperbaikan bimbingan kepada setiap siswa tentang bagaimana melakukan perbaikan. Beck dan William menegaskan setiap siswa harus diberikan bantuan dan kesempatan untuk memperbaikan. Teknik-teknik umpan balik. Memancing aspirasi anak didik. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang atau perencana, pengelola, pengajar, dan pengelola hasil pembelajaran. Memanfaatkan teknik alat bantu yang akselerable, seperti audiovisual, visual verbal, audio verbal. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis umpan balik. 1. General and Specific Feedback. General feedback atau umpan balik umum, misalnya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan. General feedback digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencobanya. Biasanya, feedback jenis ini diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, hebat, dan mengagumkan. 2. Congruent feedback adalah umpan balik yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam stroke bulu tangkis. 3. Simple feedback. Simple feedback adalah umpan balik yang hanya terfokus pada satu komponen keterampilan dalam satu saat. Simple feedback biasanya berisi 1 atau 2 buah kata kunci yang menggambarkan aktivitas penyempurnaan dan diulang-ulang sebagai umpan balik selama pembelajaran berlangsung. 4. Positif, netral, dan negatif feedback. Ketiga jenis umpan balik ini paling sering dijumpai dalam kegiatan belajar mengajar penjas yang bersifat praktik di lapangan dan lebih mudah dilakukan oleh guru. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.